Emang ada amalan yang ditunaikan sekali, tapi pahalanya tidak henti. Wakaftal. Halo sahabat mulia, hari ini kita berada di podcast The Wakaf Talk. Dari wakaf jadi pahala yang abadi. Saya Arif. Hari ini kita akan memulai perjalanan mengenai wakaf. Nah, sekarang sudah hadir Al-Mukarram Bapak Agis Muhsin yang akan berbagi ilmunya mengenai wakaf. Selamat datang, Pak. Ya. Baik, Masya Allah ya. Oke, jadi gini, Pak, wakaf itu kan ada banyak sekali jenisnya ya. Yang sering kita dengar tuh wakaf bergerak dan juga wakaf tidak bergerak. Nah, apa sih itu, Pak? Coba jelaskan. Apa itu wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak? Baik, terima kasih Pak Arif ya. Jadi teman-teman semua, wakaf itu memang dibagi dari beberapa jenis ya. Ada berdasarkan akad juga ya. Ada berdasarkan apa namanya tadi ya jenisnya. Nah, kalau disebut wakaf bergerak dan tidak bergerak itu adalah dia berdasarkan terkait benda yang diwakafkan. Di bergerak itu jadi bukan berarti kita wakaf hewan ya teman-teman semua, jadi hewannya gerak kemana-mana, bukan seperti itu. Tapi maksud wakaf bergerak itu adalah dia seperti nilainya itu berubah ya. Jadi kalau misal ada muakif yang mewakafkan uang gitu atau emas, kan dia nilainya itu berubah ya seiring waktu, atau surat berharga, nah, itu sebutan wakaf bergerak ya. Tapi wakaf tidak bergerak itu ya dia berupa aset. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, pada prinsipnya memang wakaf ini kan berasal dari kata wakafa, berhenti ya. Sebagaimana kalau misalnya kita baca Quran, wakaf itu berhenti. Di wakaf itu berarti memang dia melepaskan kepemilikan gitu ya. Jadi baik itu bergerak atau tidak bergerak sebetulnya sama saja. Ketika diwakafkan ke seorang nazir ya, maka lepaslah kewajiban dari seorang muwakif yang memiliki harta tadi. Oh gitu ya Pak, perbedaannya memang menarik banget ya. Tapi tadi saya dengar ada sebut uang itu Pak, wakaf uang, memangnya bisa wakaf dalam bentuk uang gitu Pak? Apakah bisa wakaf dalam bentuk uang? Jadi ini sebetulnya ijtihad ya para ulama di era modern Islam, di terutama setelah masa para sahabat gitu ya. Jadi mulailah ada wakaf dirham ya. Jadi ini muncul supaya memang si dana wakaf ini atau aset wakafnya bisa dikelola lebih fleksibel ya, lebih maksimal. Dan memang ada contohnya, meskipun ada beberapa ulama yang sampai sekarang masih memperdebatkan gitu ya, tapi jumhur itu memperbolehkan wakaf itu dengan wakaf uang ya, wakaf uang. Nah, nanti si wakaf uang ini maka dia peruntukannya itu ke aktivitas ekonomi produktif, Pak Arif ya. Jadi kalau misalnya tadi kita ngomongin ada wakaf bergerak, wakaf tidak bergerak, nah maka kemudian ada wakaf uang, wakaf melalui uang. Maksudnya itu apa? Jadi maksudnya itu ketika saya bisa mau wakaf masjid atau ya wakaf pembangunan masjid, dan itu masjidnya itu di Papua, kan saya tidak mungkin untuk membawa semen 50 sak gitu ke Papua gitu ya. Maka ada wakaf melalui uang. Jadi kita akadnya memang semen, bata atau apapun itu, tapi kita sampaikan dalam bentuk uang ke nazir wakaf. Nanti si nazir ini yang dia mempunyai amanah, tanggung jawab untuk mengubahnya menjadi benda yang tadi diakadkan. Itu melalui uang. Jadi wakaf itu memang dia uang, tahu aja uang gitu ya. Uang yang misal Arif saya mau wakaf 1 juta nih. Oh ya, itulah yang diwakafkan. Jadi wakaf melalui uang itu saya mau wakaf tanah misal 1 meter atau 2 meter nilainya 1 juta. Nah itu berarti wakaf melalui uang. Itulah kurang lebihnya. Sahabat mulia nggak usah pusing, nggak usah gimana ya. Maksudnya kan kita tuh dengarnya wakaf tuh tanah, wakaf tuh Quran gitu ya. Banyak itu, ternyata dengan wakaf uang juga lebih fleksibel apa ya untuk kebutuhan umat di sana gitu ya. Untuk pengelolaannya seperti apa kita bisa langsung serahkan kepada yayasan nazir wakaf ya, atau nazir wakaf gitu ya. Oke Pak, tadi itu kan wakaf uang. Kalau wakaf makhluk hidup ada nggak Pak? Wakaf makhluk hidup ada nggak Pak?
Wakaf makhluk hidup. Apakah ada? Kayak hewan atau tumbuhan kan ada nggak? Maksudnya yang mewakafkan. Saya belum tahu riwayatnya. Jadi sebetulnya teman-teman semua ya. Jadi awal mula wakafnya memang ada perdebatan. Ada yang bilang wakaf pertama itu oleh Rasulullah SAW ketika wakaf Masjid Kuba ya. Tapi juga ada yang bilang wakaf pertama itu adalah Umar dengan tanah di Khaybar ya. Nah memang perdebatan. Jadi kan kalau misalnya kita bilang tanah Khaybar itu kan dia Umar itu bukan tanahnya saja tapi dia itu kebun kurma. Nah, kebun kurma kan itu notabene kan makhluk hidup ya. Berarti kan masuk ya tadi. Masuk makhluk hidup gitu ya. Cuman kalau misalnya konteks kita sekarang domba, ayam kayak gitu ya apakah dia sebuah wakaf? Sebetulnya itu tidak ada batasan ya dia wakaf atau apa bentuknya. Cuman memang yang harus dipastikan itu adalah dia itu tidak boleh hilang atau berkurang gitu ya. Karena ini nanti dia jadi apa namanya itu jadi tanggung jawab si nazir. Maka kemudian ketika ada yang orang saya mau wakaf sapi itu boleh saja, itu bisa saja. Karena nanti dia akan nazir itu dia akan bertanggung jawab untuk si sapi ini dia tetap hidup, tetap ada dan manfaatnya dari sapi apakah itu manfaatnya itu berupa susu gitu ya atau dia menghasilkan anak gitu ya, beranak pinak. Nah, itu yang kemudian manfaat itu yang dijadikan sebagai bantuan atau misal sesuai dengan akadnya, misal apakah untuk infak apa misalnya atau bagi hasil kemana gitu ya. Jadi sebetulnya saya tidak tahu ya secara real ininya belum menemukan, tapi kalau misalnya kita tadi baca sejarah yang Umar itu mewakafkan tanah Khaybar itu maka ya makhluk hidup gitu sih. Maksudnya wakaf produktif kan itu Pak itu kalau Sebetulnya semua wakaf itu harus produktif ya pada prinsipnya. Wakaf itu harus produktif karena tapi kemudian wakaf itu dibagi dua, ada wakaf komersial ya, ada wakaf komersial, ada wakaf sosial. Jadi sosial itu dia memang dia itu peruntukannya langsung ke pemberi manfaat. Misal saya itu wakaf sumur ya. Nah maka sumur itu misal di daerah Riau ya, jadi teman-teman alhamdulillah sedang bikin sumur di Riau. Itu maka dia masuk wakaf sosial karena dia langsung didapatkan manfaatnya di sana gitu ya. Tapi kalau wakaf komersial itu jadi kita wakafnya itu sama sumur misal, tapi sumurnya itu digunakan untuk usaha. Jadi nanti ada irigasi, ada tanah yang kemudian dibantu, kebun yang kemudian mendapatkan manfaat. Dari situ kemudian terkumpul uang gitu ya karena bayar dan seterusnya. Nah, dana dari wakaf yang tadi sumur itu digunakan untuk bantu masyarakat lain sama saja misal bantu air, tapi tidak langsung. Jadi itu komersial dan sosial. Tapi pada intinya wakaf itu memang produktif. Produktif itu ya dia mau jadi sumur, mau jadi masjid, mau jadi apa ya dia produktif, gitu, menghasilkan. Produktif itu kan artinya itu dia tidak ada daya manfaat lah. Jadi wakaf itu memang harus wakaf itu pada prinsipnya ada daya manfaat. Baik itu dia mau sosial, mau komersial itu sebenarnya sama saja. Gitu. Masya Allah. Tadi kan banyaknya kita mendengarkan mengenai wakaf tuh seperti apa, tapi kan saya dipikir-pikir agak untuk siapa sih agak sulit ya, maksudnya wakaf tuh kita harus kayaknya harus kayak dulu Pak, maksudnya tuh mewakafkan tanah, mewakafkan sumur, mewakafkan lahan gitu kan, yang notabene butuh biaya yang besar gitu kan. Berarti apakah wakaf ini diperuntukkan untuk yang orang kaya atau gimana Pak? Mohon penjelasannya nih. Apakah wakaf hanya untuk orang kaya saja? Jadi wakaf itu sebetulnya kalau misalnya kita lihat sejarah itu para sahabat itu sangat menggemari wakaf ya. Karena wakaf ini sebetulnya dia itu titik tengah antara orientasi dunia dan akhirat lah kalau bahasa saya. Jadi sebetulnya itu ada sahabat-sahabat kita ya, sahabat-sahabat Rasulullah gitu ya dulu. Memang ketika wakaf itu dia masih tetap dapat manfaat dari wakaf. Misal saya tuh wakaf tanah ya, tanah atau usaha lah. Saya wakaf usaha, saya punya usaha konveksi misal, terus saya wakafkan usaha konveksi itu. Tapi kemudian saya dari wakaf konveksi itu saya masih tetap dapat pemasukan. Itu boleh sebetulnya, Pak. Boleh. Jadi tidak berarti ketika kita mewakafkan sesuatu si pemilik itu tidak dapat manfaat itu keliru ya di situ tuh.
Nah, ketika nominalnya tadi ya, maka kemudian untuk apa istilahnya, untuk meminimalisir tema atau misal kepercayaan atau pandangan masyarakat, oke ini saya mau wakaf tapi kayaknya saya malu nih kalau wakafnya itu cuma tanahnya itu misal 30 ke 30 cm misalnya. Itu karagok ya. Maka kemudian ada disebut dengan wakaf apa uang ya, yang kemudian itu tuh dia bisa 5.000 sehari atau 1.000 sehari gitu ya, atau wakaf nol uang. Jadi kalau misal ada paham atau misal kayak wakaf tuh harus gede juga, itu emang keliru ya. Tapi pada intinya wakaf itu dia harus aset terbaik. Ini yang kemudian orang-orang itu sering lupa ya. Karena dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Imran ayat berapa ya, 92 atau 96, itu memang harta yang paling dicintai di dunia itu. Jadi bukan harta sisa. Jadi kalau misalnya ada yang wakaf tanah, tanahnya itu di gunung, yang dijual susah gitu ya, digarap juga ribet, udah mending wakaf. Nih emang keliru tuh di situ. Tapi kalau nominal itu sebetulnya tuh tidak ada isinya. Jadi mau kaya dulu mau enggak tuh ya sama saja lah gitu. Ali Imran ya 92 betul ya. Jadi dalam ayat tersebut berbunyi kurang lebih, kamu sekali-kali tidak sampai dalam kebajikan yang sempurna ya sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Jadi highlightnya itu adalah harta yang kamu cintai. Yang kalau misalnya di bahasa para ulama tuh itu adalah memang inti dari usaha gitu ya, inti dari hal yang menghasilkan. Umar itu kan tanah hebat tuh, dia emang tanahnya tuh sangat produktif, bagus banget gitu ya, menghasilkan besar, diwakafkan. Jadi bukan tanah yang sudah tandus, tidak bermanfaat, udahlah saya ngurusnya, wakafkan. Terus ada orang kan kalau di kita tuh, ini juga nggak ada salah ya, masamanya sih, mohon maaf. Wakaf mobil itu bilangnya tuh udah jelek gitu ya. Karena dia punya mobil baru, mobil keduanya dia wakafkan gitu. Tapi ya nggak ada masalah, sama saja. Tapi maksudnya tuh konteks dari ayat itu, kata para ulama itu memang yang paling cinta. Mulai tercerahkan ya sahabat. Berarti kan bukan hanya orang kaya, tapi sahabat kuliah juga bisa berwakaf, dicicil juga, yang mana bisa melalui nazir yang terpercaya insya Allah, itu nazir amal mulia. Kabar baik ya, sekarang bukan hanya orang-orang kaya saja ternyata yang bisa mewakafkan hartanya, yang mana amalan ini bisa terus mengalir menjadi amal jariyah ya sahabat ya. Dan juga kita bisa berwakaf di amal mulia yang bisa dicicil per harinya, bahkan bisa per minggu, bahkan per bulan. Jadi sahabat nggak ada alasan lagi nih untuk nggak bisa beramal, karena sekarang bisa langsung di websitenya ya, di website amal wakaf, betul Pak ya? Ya, ada di website kami, misal teman-teman bisa memilih program wakaf gitu ya, atau kalau lewat konsultasi juga bisa ya, lewat di kontak WA, sahabat bisa bertanya program wakaf apa yang sedang kita laksanakan gitu ya, baik itu yang sosial ataupun yang komersial, sehingga teman-teman bisa ikut gitu ya. Karena wakaf ini kalau bahasanya para cendekiawan Islam itu, dia itu indikator dari peradaban, Pak Arif ya. Jadi ketika wakafnya berkembang, bertumbuh, maka sebetulnya peradaban Islam memang lagi bagus gitu. Jadi dulu ketika zaman khalifah ya terakhir Utsmani itu memang banyak sekali lahan wakaf itu ya, terutama wakaf pertanian. Dan itu memang sangat banyak ya diskusi wakaf, nanti kita bisa bahas lagi terkait Palestina. Sebetulnya itu tanah wakaf. Tanah wakaf Palestina 90% tanah wakaf. Jadi yang oleh Umar itu wakafan ke umat Islam. Jadi ketika sekarang umat Islamnya diam ketika tanah dijajah, itu dosa tuh kita, karena kita nazirnya. Atau misal kayak kemarin di momen Idul Adha ya, haji itu, orang-orang Aceh itu kan mereka mendapatkan uang saku tambahan ketika berhaji, karena mereka dapat bagi hasil dari Syekh Al-Bugag, yang dia ini punya aset di Mekah kalau nggak salah, tanah yang kemudian sekarang jadi hotel gitu ya. Itu bentuk wakaf produktif. Ya itulah teman-teman semua gitu ya. Jadi semoga bisa tertarik ya terkait wakaf. Wakaf itu bukan buat orang tua, wakaf itu bukan buat orang-orang yang kemudian sudah mapan. Wakaf itu merupakan tren ya, harusnya itu tren umat Islam ya, kita semua. Kalian wakaf, kita tuh bisa betul-betul memahami terkait kepemilikan, karena pada sejatinya emang semua barang ini kan titipan ya. Nah, wakaf itu dia tuh mengembalikan titipan itu. Sebetulnya itu saya tuh punya
motor gitu ya. Saya kan mengakuinya tuh motor tuh di BPKB-nya tuh atas nama Agis misalnya. Nah sebetulnya tuh kalau wakaf itu dia mengembalikan lagi karena segala itu punya Allah, jadi dikembalikan lagi ke Allah. Yang di dunia ini kemudian diwakilkan oleh seorang nazir. Tuh, Farid. Siap, Masya Allah. Terima kasih Pak Agis untuk banyak berbagi di Wakaf Talk ya, sahabat. Sampai jumpa mungkin di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.